Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan channel Hobi Movie. Di video kali ini saya akan bahas sebuah film yang berjudul Squid Game. Drama ini mengisahkan tentang permainan game yang diikuti oleh 456 pemain dan tentunya hadiahnya sangat fantastis, yaitu sekitar 45,6 miliar won. Bagi peserta yang mendengar nominal sebesar itu, pastinya banyak peserta yang tertarik, walaupun bertaruhkan tanpa lama-lama. Ayo kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal video di sini kita diperlihatkan oleh seorang anak kecil yang sedang bermain permainan tradisional Korea. Dan selanjutnya dimulai dengan diperlihatkan seorang duda pengangguran yang bernama Ki-hun. Dia bekerja serabutan dan menjadi beban ibunya. Karena hal itu juga istrinya berpisah dengannya dan memilih hidup dengan laki-laki lain. Bahkan hak asuh putri sematawayangnya jatuh ke tangan istrinya. Dengan semua kesialan hidupnya, Ki-hun ingin menjadi sosok ayah yang baik. Di hari kelahiran putrinya, Ki-hun pun nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Setelah Ki-hun mengambil uang ibunya di ATM, Ki-hun sesegera mungkin pergi ke tempat perjudian, di mana di sini teman-teman semua bisa melihat di sini ada perjudian kuda, dan di sini beruntungnya Ki-hun memenangkannya. Dan Ki-hun pun keluar dari area permainan. Setibanya di luar, di sini Ki-hun sedang menceritakan kemenangannya. Dan tiba-tiba saja di sini Ki-hun dikagetkan oleh sosok seorang rentenir yang sedang mengejar hutang-hutangnya. Dan Ki-hun pun sesegera mungkin untuk lari, dan di sini apesnya Ki-hun bertabrakan dengan seorang wanita dan akhirnya Ki-hun pun tertangkap. Setelah tertangkap, Ki-hun pun dihajar habis-habisan. Dan ia pun mencoba untuk menegosiasi akan membayar separuh dari hutang-hutangnya dari hasil kemenangannya hari ini. Namun saat memeriksa uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Dan di sini rentenir pun makin memarah. Karena Ki-hun tidak bisa membayar hutangnya, rentenir pun memaksa Ki-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa Ki-hun bila mana tidak bisa membayar hutang-hutangnya dalam waktu dekat, maka organnya akan dijual oleh rentenir. Dengan sisa uang seadanya, Ki-hun memainkan sebuah permainan untuk memberikan sebuah kado untuk anaknya. Namun usahanya selalu gagal, hingga ada seorang bocah yang menawari Ki-hun bantuan agar Ki-hun dapat mendapatkan apa yang Ki-hun inginkan. Dan Ki-hun pun mendapatkannya. Saat bertemu anaknya, Ki-hun di sini merasa sedih. Namun dia mencoba untuk menghibur anaknya biar anaknya tetap bahagia, dan dia pun akan menjanjikan untuk memberikan kado di ulang tahun berikutnya yang lebih spesial lagi. Keesokan harinya saat Ki-hun ke tempat perjudian, dia ketinggalan kereta. Namun ada seorang yang menawarkan sebuah permainan, dan jika Ki-hun berhasil, dia akan diberikan 1000 won. Ki-hun pun menyanggupinya, dan orang itu pun menawarkan sebuah permainan, diberikan pilihan sesuai warna, dan permainan pun dimulai. Di ronde pertama, Ki-hun pun mengalami sebuah kekalahan. Dan orang tersebut meminta uang 1000 won kepada Ki-hun, dan karena Ki-hun tidak memiliki uang, orang tersebut pun menampar Ki-hun sebagai bayarannya. Dan permainan pun terus berlanjut, dan Ki-hun pun mengalami kekalahan dan demi kekalahan. Sampai kereta kedua tiba, mereka tetap melanjutkan permainannya. Dan masih nasib yang sama, Ki-hun pun kalah dan terus kalah. Dan tiba saatnya
Akhirnya Gihun pun memenangkan permainan kali pertamanya. Karena emosi, Gihun pun langsung ingin menampar orang tersebut. Namun Gihun lupa jika ia menang, imbalannya adalah uang 100.000 won. Orang tersebut pun memberikan identitasnya. Dan barangkali Gihun mau bermain lagi. Gihun yang bahagia langsung pergi ke pasar dan membeli ikan untuk ibunya. Di perjalanan pulang, Gihun memberikan sepotong ikan ke kucing yang sedang kelaparan. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa Gihun itu memiliki hati yang sangat baik. Sesampainya di rumah, Gihun pun langsung memberikan setengah dari hasil uangnya. Ibunya pun menjelaskan bahwa anak Gihun akan pergi ke Amerika dengan mantan istrinya. Ibu Gihun pun memohon kepada Gihun kalau putri Gihun diasuh oleh Gihun karena dia harta terpenting di hidupnya. Saat Gihun ingin tidur, Gihun pun melihat foto anaknya yang berada di ponsel genggamnya dan terlihat Gihun sangat menyayanginya. Dan Gihun seketika teringat dengan tanda pengenal yang diberikan seseorang di perjudian tadi pagi. Demi agar mendapatkan hak asuh anaknya, Gihun kini dia rela untuk mengikuti permainannya. Selanjutnya di sini Gihun dijemput oleh seseorang yang memakai baju mencurigakan dan Gihun pun ikut masuk di mobilnya. Dan firasat Gihun benar, Gihun di dalam mobil ternyata dibius. Dan di sini Gihun tertidur nyenyak. Di saat Gihun terbangun dan Gihun pun sangat terkejut karena dia melihat pakaiannya layaknya seorang narapidana. Dan Gihun pun beranjak pergi dari tempat tidurnya dan segera melihat keadaan sekitar. Dia menemui kakek tua yang sedang menghitung jumlah orang di sana. Dan selanjutnya, di sini Gihun dikagetkan oleh orang yang sedang berkelahi. Gihun pun mengenali wanita yang berkelahi tersebut. Dia yang mengambil uang miliknya di tempat perjudian kemarin. Dan kini perkelahian pun semakin memanas. Namun tiba-tiba muncul beberapa orang memakai kostum aneh dan mereka menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti sebuah permainan dengan hadiah 45,6 miliar won. Mereka pun terkejut dengan bola yang berisi uang yang cukup banyak dan mereka pun tercengang untuk melihatnya. Karena di permainan ini ada perjanjian kontrak, di sini setiap peserta diwajibkan untuk menandatangani kontrak masing-masing. Lalu para peserta digiring ke ruangan masing-masing dan di sini berliku-liku dan melewati tangga dan diharapkan bagi peserta semuanya siap untuk melakukan permainan ini. Dan di sini game part 1 pun segera dimulai. Permainan pertama yang mereka akan mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat robot raksasa di ujung ruangan yang bertugas sebagai penjaga. Nah, saat robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin. Dan di saat robot berkata lampu merah, di sini para peserta diwajibkan untuk berhenti. Dan bila ada robot yang melanggar dan ketahuan,
akan tereliminasi. Terdengarnya cukup simpel ya, namun di sini kenyataannya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak? Maksud eliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut dan semuanya sudah diatur agar menembak siapapun yang bergerak saat lampu merah. Karena itu pun para peserta terkejut mulai berhamburan di permainan. Sayangnya, tindakan mereka bukan membantu, tapi malah mati sia-sia. Ki-hun dan peserta yang tersisa terpaksa harus menyelesaikan permainan. Meskipun mereka melihat mayat yang tergeletak. Mereka harus tetap konsentrasi agar tetap bisa melanjutkan permainan dan sampai garis finish dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sampai garis finish tepat waktu akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melanjutkan ke permainan selanjutnya. Ki-hun yang tertinggal berlari sekencang mungkin di detik terakhir, namun sayangnya mereka malah terpeleset dan hampir terjatuh. Dan di sini Gi-hun masih beruntung karena di sini ada Ali yang berada di belakangnya dan berhasil menarik Bi-hun sehingga bisa bertahan dan lolos di permainan yang pertama. Dan film Squid Game Part 1 di sini selesai. Dan next kita akan berikan alur cerita selanjutnya. Thank you for watching.